Pada bulan Mei tahun 1910, London sedang mendung. Bukan mendung biasa, tapi suasana yang terasa seperti akhir dari sebuah era. Raja Edward ke-7 baru saja wafat, dan di balik dinding istana Buckingham ada sesuatu yang besar dari sekedar upacara pemakaman. Bayangkan Anda berdiri di sana, di balkon istana. Di bawah Anda, ribuan orang berjubel, diam, hanya suara derap kaki kuda di atas jalanan batu. Dan di dalam ruangan besar berlapis emas, 9 raja berkumpul. Ini adalah kumpulan kekuasaan paling pekat yang pernah ada dalam sejarah manusia. Namun, jika Anda mendekat, jika Anda bisa mendengar bisikan di antara mereka, Anda tidak akan mendengar pembicaraan tentang politik makro. Anda akan mendengar nama-nama kecil seperti Georgie, Nicky, Willy. 3 orang pria berdiri melingkar. George V, penguasa kerajaan Inggris Raya, Nicholas II Tsar dari seluruh Rusia, dan Wilhelm II, Kaisar Jerman. George dan Nicholas terlihat seperti kembaran, kumis mereka sama, potongan rambut mereka sama, bahkan sorot mata mereka yang cenderung pemalu dan ragu-ragu pun sama. Di sisi lain, Wilhelm, Kaisar Jerman, berdiri dengan dada membusung. Seragam militernya disembunyikan dengan sangat hati-hati. Itulah saat terakhir dunia melihat mereka bersatu. Hanya dalam 4 tahun setelah foto itu diambil, dunia akan terbakar. Jutaan anak muda akan mati di parit-parit berlumpur. Dan alasannya sebagian besar karena ego, trauma masa kecil, dan surat-surat yang salah alamat di antara 3 sepupu ini. Dunia menyebutnya Perang Dunia Pertama, tapi bagi mereka ini adalah perselisihan keluarga yang berujung pada bunuh diri massal, sebuah peradaban. Untuk memahami kebencian yang akan membakar Eropa, kita harus kembali ke satu titik. Seorang wanita tua bertubuh kecil yang mengenakan pakaian hitam abadi, Ratu Victoria. Nenek-nenek Eropa, Victoria punya sebuah visi. Dia melihat Eropa seperti papan catur, dan anak cucunya adalah bidak-bidaknya. Dia berpikir, jika dia menempatkan satu cucu di Jerman, satu di Rusia, satu di Inggris, dan satu lagi di Spanyol, maka perang akan menjadi mustahil. Siapa yang akan memerintahkan Meriam untuk menembak rumah bibinya sendiri? Tapi Victoria lupa satu hal tentang keluarga. Keluarga adalah tempat di mana rasa iri tumbuh paling subur. Mari kita berbicara tentang Wilhelm atau Willy. Willy adalah cucu tertua Ratu Victoria. Dia lahir
dengan proses persalinan yang traumatis, lengan kirinya tidak pernah tumbuh sempurna. Sejak kecil, ibunya, Putri Vicky, anak dari Ratu Victoria, merasa malu dengan cacat anaknya. Bahkan, bayangkan menjadi Willy kecil, setiap hari lengan kirinya diikat ke badannya, atau dia dipaksa menjalani terapi listrik yang menyakitkan untuk menghidupkan saraf tangannya. Ibunya ingin dia menjadi pria Inggris yang liberal dan sempurna. Tapi Willy, dia merasa ditolak, dia merasa tidak cukup Inggris untuk ibunya dan tidak cukup Prusia untuk ayahnya. Willy sering diajak berlibur ke Inggris, ke Osborne House. Di sana dia melihat sepupu-sepupunya, Giorgio dan Nicholas, bermain dengan bebas. Mereka sehat, mereka dicintai, mereka punya kapal-kapal mainan yang indah. Disinilah benih itu tertanam. Willy mencintai Inggris, tapi dia juga sangat membencinya. Dia ingin diakui, dia ingin neneknya, Ratu Victoria, bangga padanya. Suatu hari di sebuah pesta kebun, Willy kecil yang masih berusia 4 tahun menggigit kaki sepupunya sendiri. Pangeran Arthur karena iri melihat mainannya. Mungkin kita tertawa mendengarnya sekarang, tapi gigitan itu adalah simbol dari apa yang akan terjadi 50 tahun kemudian. Willy tidak hanya menggigit kaki sepupunya, dia akan mencoba menggigit seluruh imperium mereka. Sekarang mari kita pindah ke Petersburg, Rusia. Di sana ada Nicholas atau Nicky. Nicky adalah antitesis dari Willy. Jika Willy berisik, sombong, dan selalu ingin menjadi pusat perhatian, Nicky adalah pria yang hanya ingin berada di rumah bersama keluarganya. Dia orang yang sangat taat agama, sangat lembut, dan sejujurnya dia tidak pernah ingin menjadi tsar. Nicky sangat dekat dengan sepupunya, Giorgio V dari Inggris. Mereka berbagi satu hal, mereka berdua merasa tertekan oleh beban mahkota mereka. Surat-surat mereka penuh dengan kasih sayang. Untuk Giorgio, aku harap kau baik-baik saja di London, tulis Nicky. Giorgio membalas, untuk Nicky, aku rindu saat kita berburu bersama di Sandringham. Bagi mereka, dunia adalah tempat yang stabil. Mereka tidak menyadari bahwa di bawah kaki mereka, tanah mulai retak, rakyat mereka lapar. Di Rusia, buruh-buruh pabrik mulai meneriakkan kata-kata yang tidak dipahami Nicky, revolusi. Di Inggris, serikat buruh mulai mogok. Sementara itu, Willy di Jerman terus membangun kapal-kapal perang. Setiap kali Giorgio V membangun satu kapal, Willy membangun 2. Mengapa? Karena Willy ingin Giorgio menatapnya. Dia ingin Giorgio berkata, "Wow, Willy, kau sangat hebat." Tapi Giorgio tidak melakukannya. Giorgio terasa mengganggu.
Inggris merasa terancam. Persaingan mainan anak-anak di Taman Ratu Victoria kini telah berpindah ke lautan bebas. Ribuan ton baja, meriam-meriam raksasa, semuanya dibangun hanya untuk memuaskan ego seorang pria yang merasa tidak dicintai oleh ibunya. Kita sekarang mendekati tahun 1914. Perhatikan bagaimana nada suara mereka berubah dalam surat-surat itu. Kata-kata sepupu tersayang masih ada, tapi paragraf berikutnya mulai berisi ancaman. Dunia sedang diatur oleh aliansi-aliansi rahasia. Jika satu orang terpukul, semua orang harus ikut memukul, dan malangnya yang memegang kendali atas aliansi-aliansi ini adalah pria-pria yang tidak mampu mengendalikan emosi mereka sendiri. Willy mulai merasa terkurung. Dia merasa Giorgio dan Nicky sedang bersekongkol di belakang punggungnya. Mereka mengepungku, teriaknya di depan para jenderalnya. Paranoid itu mulai tumbuh seperti kanker. Di London, Giorgio V hanya bisa menghela napas. Dia tidak punya kekuasaan penuh untuk menghentikan pemerintahannya. Dia hanyalah simbol. Sementara di Rusia, Nicky semakin tenggelam dalam mistisme. Mendengarkan seorang biarawan aneh bernama Rasputin, sementara kekaisarannya mulai membusuk dari dalam. Tiga sepupu ini berada di puncak dunia, tapi mereka tidak saling bicara dengan jujur. Mereka bicara lewat jenderal, lewat diplomat, dan lewat ego. Lalu, sebuah fajar di bulan Juni 1914 tiba. Sebuah mobil terbuka melintas di jalanan Sarajevo. Seorang pemuda berusia 19 tahun berdiri di pojok jalan dengan pistol di sakunya. Namanya Gavrilo Princip. Dia tidak tahu siapa Willy, Nicky, atau Giorgio secara pribadi. Dia hanya tahu dia sangat benci kekaisaran. Satu peluru, hanya satu peluru, dan seluruh jaring labirin yang dibangun Ratu Victoria runtuh seketika. Perang keluarga ini baru saja dimulai. Kita masuk ke fase di mana diplomasi berubah menjadi kepanikan dan ikatan darah diuji oleh deru mesin perang. Pada bulan Juli 1914, Eropa tidak lagi berbau parfum bunga di pesta kebun. Sekarang, Eropa berbau keringat kuda yang membawa pesan-pesan darurat dan oli mesin kereta api yang mulai memanaskan ketel uapnya. Setelah peluru di Sarajevo menewaskan Archduke Franz Ferdinand, dunia tidak langsung meledak. Ada jeda selama 1 bulan, 1 bulan yang penuh dengan kepura-puraan. Di Berlin, Willy, atau yang kita sebut Kaisar Wilhelm II, sedang berlibur di atas kapal pesiar mewahnya, Hohenzollern.
Dia merasa aman. Dia pikir Nicky tidak akan memobilisasi pasukan. Dia saudaraku. Dia tahu perang akan menghancurkan kita berdua. Tapi di Petersburg, Nicky, yang kita sebut Tsar Nicholas II, sedang tercekik. Jenderal-jenderalnya berdiri di sekeliling mejanya, memukul-mukul peta. Jika kita tidak bergerak sekarang, Jerman akan menggilas kita, teriak salah satu dari jenderal-jenderal itu. Nicky adalah pria lembut yang lebih suka membacakan dongeng untuk anaknya itu, hanya bisa menatap jendela. Dia benci kekerasan, tapi dia takut terlihat lemah di mata sepupunya, Willy. Lalu dimulailah salah satu korespondensi paling aneh dan tragis dalam sejarah modern, telegram Nicky dan Willy. Pada malam hari, tanggal 29 Juli 1914, telegram pertama tiba di meja Willy. Suara Nicky, "Aku senang kau kembali ke Berlin. Dalam momen yang sangat serius ini, aku meminta bantuanmu. Sebuah perang yang hina telah dideklarasikan terhadap negara kecil, Serbia. Aku takut tekanan padaku akan menjadi tak tertahankan. Demi persahabatan lama kita, cegahlah sekutumu, Austria, untuk bertindak terlalu jauh." Willy membacanya. Dia tergerak. Dia mengambil pena dan membalas dengan tangan bergetar. Suara Willy, "Der Nicky, untuk mengerti betapa sulitnya posisi ini bagimu sebagai sepupu dan teman, aku akan menggunakan seluruh pengaruhku untuk meyakinkan Austria agar mencapai kesepakatan denganmu. Persahabatan kita akan selalu menjadi pelindung bagi kita." Bayangkan adegan ini di tengah krisis dunia. Dua orang yang memegang komando atas jutaan nyawa ini kembali menjadi dua anak laki-laki yang bermain di Taman Ratu Victoria, neneknya. Mereka mencoba mengabaikan menteri-menteri mereka. Mereka mencoba menyelamatkan dunia lewat pesan singkat pribadi, tapi di luar kamar mereka, mesin-mesin birokrasi sudah bergerak sendiri. Di Jerman, Jenderal Moltke sudah menyiapkan jadwal kereta api militer yang tidak bisa diubah. 1 menit keterlambatan berarti kekalahan. Sedangkan di Rusia, jutaan petani sudah mulai diberikan senapan. Willy mengirim telegram lagi, "Nicky, kau harus menghentikan mobilisasimu. Jika tidak, aku tidak bisa menjamin perdamaian." Nicky pun membalas, "Willy, mobilisasi ini bukan untuk perang. Ini hanya pertahanan. Percayalah padaku." Willy meledak sangat marah. Dia merasa dihianati. "Dia berbohong padaku," teriak Willy di istananya. "Nicky menggunakan persahabatan kita untuk mengulur waktu agar pasukannya siap. Kepercayaan yang dibangun selama puluhan tahun di liburan keluarga musim panas runtuh hanya dalam hitungan jam karena paranoid." Lalu bagaimana dengan sepupu ketiga, George V di London?
Jika Willy dan Nicky adalah api yang saling membakar, Giorgio adalah air yang membeku. Dia berada di istana Buckingham, terjepit. Secara pribadi, dia menulis surat kepada Nicky, meyakinkannya bahwa dia akan mencoba melakukan apapun untuk menjaga perdamaian. Tapi Giorgio V punya masalah besar. Dia bukan penguasa absolut seperti dua sepupunya. Dia adalah raja konstitusional. Dia tidak bisa memerintahkan pasukannya berhenti hanya karena dia sayang pada sepupunya. Di London, rakyat mulai turun ke jalan. Mereka tidak berteriak tentang hubungan keluarga. Mereka berteriak tentang kehormatan Inggris dan ancaman Jerman. Giorgio V melihat foto di atas mejanya. Foto dia dan Nicky yang memakai seragam yang tertukar. Dia tahu jika dia menyatakan perang pada Jerman, dia secara teknis menyatakan perang pada sepupunya, Willy. Dan jika dia diam saja, dia membiarkan sepupunya Nicky hancur. Willy sempat mengirim pesan terakhir ke London. Dia berharap Giorgio akan tetap netral. Dia berharap darah Inggris di nadinya akan menyelamatkannya. Tapi pada tanggal 4 Agustus tahun 1914, jam 11 malam, batas waktu Jerman untuk menarik diri dari Belgia berakhir. Giorgio V duduk di ruang kerjanya. Suasananya sunyi. Hanya ada suara jam dinding yang berdetak. Seorang menteri masuk dan berkata, "Bagaimana yang mulia?" Giorgio V dengan wajah pucatnya memberikan persetujuan. Inggris mengumumkan perang terhadap Jerman. Malam itu, Giorgio menulis di buku hariannya dengan kalimat yang sangat singkat tapi menghancurkan. Jam 11 malam, kami menyatakan perang pada Jerman. Ini adalah bencana yang mengerikan. Aku merasa sangat sedih. Dunia yang mereka kenal telah berakhir. Tiga sepupu yang dulu berbagi mainan, kini mulai saling mengirimkan kematian lewat udara, laut, dan darat. Perang yang mereka pikir akan selesai dalam waktu singkat sebelum daun-daun gugur jatuh, kata Willy, ternyata menjadi neraka yang statis. Eropa terbelah oleh garis parit sepanjang ratusan kilometer. Di satu sisi, prajurit Jerman meneriakkan untuk Kaiser. Di sisi lain, prajurit Inggris berteriak untuk raja, dan di timur jutaan rakyat Rusia mati membeku demi sang tsar. Willy mulai kehilangan akal sehatnya. Dia sering marah-marah di markas besarnya. Dia menyebut Giorgio V sebagai penipu dan pedagang. Dia merasa dikhianati oleh keluarga Inggrisnya. Dia bahkan memerintahkan pesawat Zeppelin untuk mengebom London. Bayangkan, dia mengirim bom ke kota tempat neneknya dimakamkan. Dia mencoba menghancurkan istana tempat dia dulu biasa bermain petak umpet. Di London, Giorgio V menghadapi krisis identitas yang sangat hebat. Rakyat Inggris mulai membenci segala sesuatu yang berbau Jerman. Mereka mengganti nama anjing Dachshund menjadi anjing kebebasan. Mereka menyerang toko-toko milik orang Jerman yang berada di Inggris. Dan masalah terbesarnya, nama keluarga Giorgio adalah Saxe-Coburg.
Coburg Gotha itu nama Jerman yang sangat kental. George V harus membuat keputusan paling radikal dalam sejarah monarki Inggris. Dia memutuskan untuk membunuh masa lalunya. Dia membuang nama Jermannya. Dia mencari nama yang sangat Inggris, nama yang terdengar seperti kastil kuno dan tradisi. Dia memilih Windsor. Ketika Willy mendengar kabar bahwa sepupunya mengubah nama keluarga mereka, dia tertawa sinis di markas perangnya. Dia berkata, "Oh, kalau begitu apakah aku juga harus mengganti nama sandiwaraku menjadi The Merry Wives of Saxe-Coburg Gotha?" Willy masih menganggap ini lelucon. Dia tidak sadar bahwa George sedang berusaha memutuskan tali pusar keluarga mereka agar tidak ikut tenggelam bersama Jerman. George telah memilih rakyatnya daripada sepupunya. Sementara itu, di Rusia, Niki sedang menghadapi sesuatu yang jauh lebih gelap, sesuatu yang akan membuat perselisihan. Namanya dengan George terlihat seperti permainan anak-anak. Kita masuk ke tahun 1917 saat perang keluarga ini mencapai titik nadir yang paling gelap, ketika kasih sayang sepupu dikalahkan oleh rasa takut akan kehilangan tahta. Tahun 1917, Rusia tidak lagi hanya berperang melawan Jerman. Rusia sedang berperang melawan dirinya sendiri. Jutaan rakyatnya tewas, kelaparan merajalela, dan Sangsar, Niki, kita yang lembut, masih saja tidak berdaya. Dia terjebak dalam delusi bahwa rakyatnya masih mencintainya di garis depan. Prajurit Rusia tidak lagi punya sepatu. Mereka menyerbu senapan mesin Jerman hanya dengan tangan kosong. Dan siapa yang mereka salahkan? Mereka menyalahkan si orang Jerman di istana. Mereka orang Jerman. Mereka menyebut Permaisuri Alexandra, istri Niki, sebagai mata-mata Jerman karena dia adalah cucu Ratu Victoria, sama seperti Willy. Revolusi meletus. Nicholas Tsar II dipaksa turun tahta. Dalam sekejap, pria yang pernah menguasai 1/6 daratan bumi ini menjadi tahanan di rumahnya sendiri. Bayangkan, 1/6 daratan bumi dikuasai oleh Nicholas Tsar II. Dia tidak lagi dipanggil yang mulia, dia hanya disebut Nicholas Romanov. Disinilah kisah ini menjadi sangat personal. Niki menulis surat rahasia. Dia mengirim pesan kepada sepupunya, George V di London. Dia meminta satu hal, asilum. Dia ingin membawa istri dan 5 anaknya ke Inggris, tempat mereka dulu biasa menghabiskan musim panas dengan damai. Awalnya, pemerintah Inggris setuju. Mereka menyiapkan kapal perang untuk menjemput keluarga Romanov. Mereka ingin menyelamatkan sepupu George, tapi kemudian sesuatu yang gelap terjadi di pikiran George V.
George V duduk di ruang kerjanya di London. Di depannya ada tumpukan laporan intelijen. Rakyat Inggris sedang dalam kondisi sangat marah. Mereka melihat apa yang terjadi di Rusia. Rakyat menggulingkan raja dan George takut virus revolusi itu menyeberang ke Inggris. Penasihatnya berbisik, jika Anda menjemput Tsar ke sini, rakyat akan mengira Anda mendukung tiran. Mereka akan menyerang istana Buckingham. George V, pria yang wajahnya sangat mirip dengan Nicky, sehingga orang sering salah mengenali mereka, kini harus membuat keputusan paling sulit dalam hidupnya sendiri. Antara menyelamatkan sahabat sekaligus sepupunya atau menyelamatkan mahkotanya sendiri, George mulai ragu. Dia mengirim surat kepada sekretaris luar negerinya, meminta agar tawaran penjemputan itu dipertimbangkan kembali. Secara halus, George V menarik kembali uluran tangannya. Dia membiarkan sepupunya tergantung di tengah badai revolusi. Dia mengkhianati Nicky demi kelangsungan dinasti Windsor. Nicky yang tidak tahu apa-apa tetap menunggu di pengasingannya yang dingin di Siberia. Dia berkata kepada istrinya, George pasti akan mengirim kapal. Dia tidak akan membiarkan kita di sini. Dia tetap percaya pada ikatan darah yang mereka bicarakan di Taman Ratu Victoria puluhan tahun yang lalu. Ternyata dia salah. George V tidak pernah mengirim kapal itu. Pada Juli 1918, malam yang lembab di Ekaterinburg, keluarga Romanov dibangunkan tengah malam. Mereka diberitahu bahwa mereka akan dipindahkan demi keamanan. Nicky menggendong putranya yang sakit, Alexis, Alexandra, dan keempat putrinya yang cantik mengikuti di belakangnya. Mereka dibawa ke sebuah ruang bawah tanah yang sempit. Seorang perwira Bolshevik masuk dan membacakan keputusan eksekusi. Nicky hanya sempat berucap, "Apa?" Sebelum suara tembakan memekakkan telinga. Keluarga itu habis. Nicky, sepupu kesayangan George, tewas dalam genangan darah di atas lantai semen yang dingin. Kabar itu sampai ke London beberapa hari kemudian. George V sedang sarapan ketika dia membaca laporannya. Dia tidak bicara, dia tidak menangis di depan publik. Dia hanya masuk ke ruang kerjanya dan menulis di buku hariannya. Kejadian yang sangat mengerikan. Aku sangat menyayangi Nicky. Dia adalah pria yang paling baik. Hanya itu, tidak ada tindakan, tidak ada penyesalan publik. George V terus melanjutkan tugasnya sebagai Raja Inggris, sementara wajah kembarannya kini hancur oleh peluru revolusi. Lalu bagaimana dengan Willy, Kaisar Wilhelm II? Di tahun 1918, Jerman kalah. Jenderal-jenderal yang dulu memuja-mujanya ini memintanya pergi. Willy, pria yang dulu ingin menguasai lautan, ini melarikan diri dengan kereta api di tengah malam menuju Belanda. Dia kehilangan segalanya.
tahtanya, negaranya, dan kehormatannya. Di pengasingannya di sebuah rumah besar bernama Wisdom, Willy menghabiskan sisa hidupnya dengan aktivitas yang ironis, sangat-sangat ironis. Aktivitas Willy hanya menebang pohon setiap hari. Dia menebang pohon di kebunnya seolah-olah dia sedang mencoba menebang semua kenangan buruk, semua kegagalan, dan semua hantu sepupunya yang dia kirim ke medan perang. Dia sering duduk di teras, minum teh, dan melihat ke arah perbatasan Jerman. Dia mendengar bahwa Giorgio V masih bertahta di Inggris. Dia mendengar bahwa Niki sudah tiada. Suatu hari, seorang wartawan bertanya padanya tentang sepupunya. Willy terdiam cukup lama, menatap tangannya yang cacat, lalu berkata, "Jika nenek, Ratu Victoria masih hidup, dia tidak akan pernah membiarkan ini terjadi." Willy menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri. Dia terjebak dalam masa lalu di mana mereka semua masih anak-anak yang bermain di taman sebelum ego dan meriam menghancurkan segalanya. Sekarang kita berada di tahun 1920-an. Perang telah usai, jutaan nisan kayu putih berjajar di ladang-ladang Prancis dan Belgia, dan di Inggris, Raja Giorgio V telah menua jauh lebih cepat dari yang seharusnya. Giorgio adalah pemenang perang ini secara teknis, tapi jika Anda melihatnya berjalan di koridor Istana Sandringham, Anda tidak akan melihat seorang penakluk. Anda akan melihat seorang pria yang dihantui. Setiap kali Giorgio bercermin untuk mencukur kumisnya, dia melihat wajah Niki. Kemiripan mereka bukan lagi sebuah lelucon pesta. Itu adalah beban. Dia tidak pernah membicarakan eksekusi keluarga Romanov di depan umum. Namun, para pelayannya sering menemukan sang raja duduk diam di ruang kerjanya, menatap foto-foto lama dari liburan musim panas tahun 1894. Foto-foto itu menunjukkan mereka tertawa di dek kapal. Tangan Niki merangkul bahu Giorgio. Penyesalan adalah racun yang bekerja sangat lambat. Giorgio tahu bahwa dialah yang menarik kembali tawaran suaka itu. Dialah yang secara efektif mengunci pintu penyelamatan bagi sepupunya. Dia menyelamatkan institusi monarki Inggris. Ya, dia menyelamatkan nama Windsor. Tapi dia kehilangan jiwanya sebagai seorang saudara. Dunia telah berubah. Kekuasaan absolut yang dulu mereka banggakan ini dianggap sebagai peninggalan kuno yang berdarah. Giorgio V menghabiskan sisa hidupnya mencoba menjadi raja rakyat, tapi di malam-malam yang sunyi, dia tetaplah Giorgio kecil yang kehilangan taman bermain terbaiknya karena rasa takut. Sementara itu di Belanda, di sebuah perkebunan sunyi bernama Huisdorp, seorang pria tua dengan kumis yang mulai memutih masih terus menebang pohon. Kaisar Wilhelm II, mantan kaisar Jerman, telah menebang ribuan pohon sejak dia tiba di pengasingan. Para dokter menyebutnya terapi, tapi bagi mereka yang melihat matanya, Wilhelm tidak sedang menebang pohon, dia sedang menghukum dunia.
Dia sedang meluapkan amarahnya pada takdir yang menjatuhkannya dari puncak kekuasaan tertinggi menjadi seorang pelarian yang tidak diinginkan. Willy tidak pernah meminta maaf. Dalam memorinya, dia menulis bahwa perang itu adalah konspirasi antara Giorgio dan Nicky untuk menghancurkan Jerman. Dia membangun tembok delusi di sekelilingnya. Namun, ada satu momen yang terekam dalam sejarah ketika dia mendengar Giorgio V meninggal dunia pada tahun 1936. Wilhelm terdiam cukup lama. Dia mengirimkan karangan bunga kecil. Di atas kartunya, dia tidak menulis dari Kaisar Jerman. Dia hanya menulis, "Dari sepupumu, Willy." Bahkan setelah kehancuran separuh dunia, setelah jutaan nyawa melayang, di detik-detik terakhir hidupnya, Willy masih ingin kembali ke identitas lamanya, identitas sebelum mahkota, sebelum meriam, sebelum ego. Dia hanya ingin menjadi bagian dari keluarga itu lagi. Dia sangat kangen neneknya, Ratu Victoria. Kisah ini seringkali diajarkan sebagai sejarah politik, tentang sengketa wilayah, tentang aliansi militer, tentang ekonomi. Tapi jika kita mengupas semua lapisan itu, kita akan menemukan sebuah tragedi keluarga yang sangat sederhana. Tiga pria yang memiliki segalanya, namun tidak memiliki keberanian untuk jujur satu sama lain. Ratu Victoria memimpikan sebuah Eropa yang damai dengan terikat darah. Dia lupa bahwa darah jugalah yang paling mudah tumpah. Dia lupa bahwa persaingan saudara adalah persaingan yang paling pahit. Hari ini di museum-museum di seluruh dunia, seragam-seragam mereka dipajang. Pedang-pedang emas mereka bersinar di bawah lampu sorot. Tapi seragam itu kosong. Yang tersisa hanyalah pelajaran pahit bagi kita yang masih hidup, bahwa kekuasaan jika tidak dibarengi dengan empati hanyalah alat untuk menghancurkan apa yang paling kita cintai. Dunia mengirimkan anak-anak mudanya ke medan perang karena tiga orang sepupu tidak bisa menyelesaikan trauma masa kecil mereka di meja makan. Giorgio, Nicky, dan Willy mereka memulai sebagai sepupu. Mereka memerintah sebagai raja dan mereka berakhir sebagai peringatan bagi sejarah bahwa ketika para pemimpin dunia mulai menganggap perang sebagai permainan harga diri, maka seluruh dunialah yang harus membayar harganya dengan air mata. Terima kasih telah menelusuri labirin darah dan mahkota ini bersama saya. Sampai jumpa di kisah berikutnya, di mana sejarah bukan hanya tentang angka, tapi tentang manusia.